Ya, Utang untuk kurban. Nah, itu hmm, diperbolehkan nggak, Ustaz? ya, boleh. Jadi berutang untuk kurban, Hmm. baik berutang kepada berutang ya layaknya kepada personal ya, saudara, tetangga, atau kita berkurban dengan cara beli cicil. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya. Selamat kembali di podcast kami. Kali ini saya kedatangan tamu spesial, itu Ustadz Dr. Oni Sahroni. Assalamualaikum Ustadz Oni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Masya Dendi. Allah, gimana kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah, Alhamdulillah. alhamdulillah, Masya ni'matin Allah. wassalamu. Ya, sebagaimana teman-teman ketahui ya, mungkin ya, yang juga belum tahu, jadi Ustadz Dr. Oni Sahroni ini S1, S2, S3-nya itu di Al-Azhar, Kairo. Benar Mm-mm. Ustadz ya? Masya Allah. Alhamdulillah, ya Rabbil alamin. Mengambil studi tentang fikih muqaran. Ya, Ya, betul. kurang lebih itu ya, fikih perbandingan. Betul Ustadz Mm-mm, ya? betul. Nah, Ustadz, kita akan bahas sebuah topik yang saat ini sedang banyak dibahas, yaitu Mm. topik tentang kurban. Karena Ya. sebenarnya kan kita akan masuk momentumnya nih. Mm-mm. Nah, kita mulai dari hal yang paling mendasar, Ustadz, terkait dengan apa sebenarnya hukum dari kurban itu sendiri? Apakah dia wajib, apakah sunnah muakkad dan sebagainya? Karena masih banyak yang mengatakan bahwa ya saya punya kemampuan, saya bisa beli gadget, saya bisa beli laptop, tapi kenapa nggak bisa kurban? Ya, Jadi seakan-akan ya kok ngewajibin sih? Atau ya, memang sebenarnya dia wajib gitu, Ustaz? Gimana, Ustaz? ya. Jadi kesimpulannya berkurban itu adalah sunnah. Sunnah, Sunnahnya sunnah muakkadah. sunnah muakkad. Ya, sunnah yang ditekankan, dianjurkan banget gitu bagi mereka yang memiliki kemampuan. Hmm. Nah, itulah pendapat mayoritas ahli fikih. Ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa berkurban itu wajib. Nah, tetapi pilihan mayoritas ahli fikih berkurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Nah, eh, jika sunnah muakkadah bagi mereka yang mampu, sebenarnya kemampuan itu diserahkan kepada individu dan keluarga masing-masing. Merekalah yang bisa menyimpulkan bahwa oh kita ini sebenarnya bisa ngatur cash flow kita ini di tengah kebutuhan, kewajiban, utang piutang. Kita ini bisa nih berkurban karena walaupun punya cicilan sebenarnya itu bisa diatur pendapatan kita. Nah, jadi kembali ke pertanyaan, gimana hukumnya? Hukumnya adalah sunnah muakkadah dan setiap kita itu harusnya sih berikhtiar agar ia menjadi calon pengkurban. Hmm. Ya, sebagaimana berhaji. Hmm. Nah, berhaji itu kan bagi orang yang mampu, tapi setiap orang kudu berikhtiar agar ia bisa mampu Hmm. menabung apa. Jadi cerita berkurban ini harusnya memang bukan hari ini, Hmm. tapi jauh beberapa waktu sebelumnya dengan cara menabung atau lainnya bagi mereka yang memang belum mampu. Jadi berikhtiar agar ia mampu berkurban. Agus saja. Jadi memang kurban itu harusnya sudah terplanning ya bagi mereka yang mampu ya. Betul. Jadi Mm-mm. seakan-akan kalau emang kita mampu nggak ada alasan sebenarnya untuk kita Betul. berkurban ya Betul. gitu. Jadi secara kesimpulan kita bisa mengartikan ini sunnah muakkadah, Betul. benar ya. Mm. Bagi orang-orang yang memang mampu. Nah, Ya. tapi Ustadz, terkait dengan kemampuan ini, kan Mm. kadang-kadang kan kita di satu waktu tertentu mungkin kita udah planning. Ya. Tapi di suatu waktu tertentu ternyata kita adalah ada something lah Mm-mm. yang kemudian kita harus mengeluarkan dana tersebut. Yang sebenarnya udah kita planning nih. Ya. Nah, kemudian kita masih mau berkorban karena Ya. kita punya status kemampuan di mana Mm. mungkin kita bisa hitung gaji kita dan sebagainya. Terus kita pengen berkorban itu tapi nyicil dulu, apa mungkin berhutang dulu, Ya. hutang untuk kurban. Nah, itu Mm. diperbolehkan nggak, Ustaz? Ya, boleh. Jadi berutang untuk kurban, Hmm. baik berutang kepada berutang ya layaknya kepada personal ya, saudara, tetangga, atau kita berkurban dengan cara beli cicil misalnya Cicil. melalui koperasi syariah atau Hmm. lembaga keuangan syariah, atau kita berkurban dan alat bayarnya pakai kartu kredit syariah, kan Hmm. sama-sama berutang. Itu boleh dan boleh ya selama memenuhi adab-adab berutang. Kan berutang juga ada adab-adabnya ya. Hmm. Yang pertama adalah dia punya kemampuan bayar memang. Kemampuan bayar. Jadi Oke. dia ngatur tuh cash flow-nya. Kalau dicicil nih kita bisa deh bisa nyicil. Nah, yang kedua
tentu saja kalau berutang, utangnya halal, ya Hmm. nggak ada ribanya. Hmm. Jadi kalau memang harga kambing 3 juta, ya dia bayar 3 juta. Oke. Atau cara lain misalnya kalau koperasi syariah, ia yang beli kurban, dijual ke kita. Jadi dia penjual sehingga kita bayar lebih Hmm. karena akarnya jualan atau Kata jual. merobah. Jadi kelebihannya sebagai margin bagi penjual. Nah, jadi boleh selama memenuhi adab-adabnya, mampu bayar, utang yang halal, tidak melalaikan aktivitas atau kebaikan lain yang lebih prioritas. Avanza ini, geser mic-nya ke sini. Avanza. Hmm. Nah, Oh gitu. Itu ya. oke. Ya, oke. Berarti kita ambil kesimpulan berkurban dengan cara yang Hmm. cicil tadi itu Ya, diperbolehkan ya. betul. Asal tadi pakai mekanisme syariah ya. Ya, Iya. betul. Ada 3 adabnya. Tiga, sorry, bisa diulang nggak usah tiga adab Ya, tadi. jadi adab yang pertama adalah ia mampu bayar. Hmm, mampu Ia bayar. mampu bayar. Eh, jadi sebagaimana hadis Rasulullah SAW, eh, barang siapa yang berutang dan ia beritikad untuk menunaikannya, melunasinya, maka Allah akan mempermudah jalan. Hmm, oke. Nah, yang kedua, kreditnya atau jual beli tidak tunainya kudu halal. Hmm, Seperti melalui koperasi syariah, lembaga keuangan syariah, atau kita minjem ke teman atau tetangga yang memang tanpa interest, tanpa riba. Nah, itu kira-kira adabnya. oke, oke. Oke, bisa lewat tadi ya, Hmm, medianya bisa lewat koperasi syariah. Tadi betul, ya, pakai kartu kredit syariah ya. betul. Iya, yang disediakan oleh beberapa bank syariah ya, nyediain juga Ya, kartu kredit syariah. Nah, eh terkait dengan apa namanya? Jadi kita cicil boleh, kemudian juga untuk hukumnya ini sunnah muakkad ya, Ustaz ya. hmm, Nah, terkait dengan pengakuan apa pengatasnamaan kurban. ya, Nah, seringkali kita apa namanya? Untuk biasanya kan idealnya kan untuk kambing 1 orang gitu ya, ya. Kemudian hmm, nanti untuk sapi maksimal di 7 orang. ya, Kemudian kadangkala ada beberapa pihak yang ya katakanlah sekolah atau suatu lembaga pendidikan ya yang hmm, kemudian mengajarkan siswanya untuk berkurban. hmm, Nah, cuman karena kemampuan siswa kan tidak ya, sangat terbatas ya hmm, sehingga hmm, mereka berkurban dengan uang seadanya hmm, yang kemudian dinamakan sebagai sedekah kurban. hmm, hmm, Pertanyaan saya, apakah hal tersebut diperkenankan untuk dilakukan hmm, hmm. atau apa sebenarnya tidak dianjurkan? Itu Ustaz. Ya, sebenarnya menurut saya pribadi, jadi tradisi di lembaga pendidikan kita atau komunitas patungan kurban ya, Hmm, sebenarnya sih tradisi yang baik ya. baik ya. Apalagi bagi siswa, bagi anak-anak, agar melatih mereka juga untuk berderma, Betul mah. berderma. Ya, mala yudraku kulluh, la yutraku julluh. Jika 100% tidak bisa ditunaikan, Hmm. maka 75, 80, 60. Yang penting diperkenalkan kepada mereka bahwa saya sudah menjadi bagian dari pengkurban Hmm. ataupun saya sudah menjadi bagian dari donatur untuk sedekah daging. Itu Hmm. yang pertama. Menurut saya sih kebiasaan yang baik, lanjutkan, lanjutkan. Nah, yang kedua tentang teknis. Pilihannya adalah pertama, jika bisa misalnya panitia, komite sekolah itu melis ya, misalnya sapi 1, di bawahnya ada 7 orang, kemudian kambing 1 orang. Jika itu eh, jika itu dirasa apa bisa dilakukan oleh para siswa, maka itu menjadi pilihan. Hmm. Tetapi jika tidak bisa, nggak apa-apa juga patungan. Hmm. Misalnya sapi jadi 20 orang, kambing 30 orang. Nanti panitia membuat mekanisme. Hmm. Misalnya kalau sapi patungannya 50, maka selain yang 7 orang itu menghibahkan kepada yang 7 orang. Hmm. Jadi walaupun patungannya 50, tapi karena dihibahkan, nanti yang 7 orang lah yang tercatat sebagai pengkurban Hmm. agar ia menjadi kurban tidak sedekah daging. Begitu pula dengan patungan kambing, misalnya 50 orang, padahal kan kambing itu pengkorbannya 1. Satu ya. Maka yang 49 menghibahkan ke yang Menghibahkan. 1 orang lah yang tercatat sebagai pengkorban. Insya Allah mereka yang tidak tercatat, yang menghibahkan tersebut, insya Allah tidak akan ya pahalanya sia-sia. Mereka tercatat orang yang menghidupkan sunnah kurban, mewujudkan guyub ya,
berdonasi untuk duafa gitu. Hmm. Ya, Ustaz. Baik. Ya, berarti pada prinsipnya memang kita nggak bisa menghilangkan mekanisme bahwa saat kurban itu ya secara standar itu satu orang untuk kambing, Ya, kemudian ya, untuk sapi itu maksimal 7 orang. ya, Adapun sisanya, kalaupun memang dari tadi mekanisme sedekah ya sisanya sifatnya menghibahkan ya. ya, betul. Cuman tetap ya insya Allah kalau diridhoi ya Allah kasih pahala gitu ya buat Ya, mereka yang akhirnya menghibahkan. Nah, Ustaz, terkait dengan penyaluran distribusi. mm-mm, Ya, kita memahami bahwa salah satu apa makna kurban itu adalah adanya distribusi mm-mm, nutrisi ya, ya, distribusi gizi lah. Itu kepada mereka-mereka yang memang ya mungkin jarang untuk mengkonsumsi mm-mm, daging mm-mm, gitu. Nah, pertanyaannya adalah seringkali kita itu punya ego mm-mm, untuk kalau mau berkurban itu ya udah kurbannya di daerah-daerah saya aja gitu. Saya mm-mm, mau kurbannya di daerah saya sekitar saya. ya, Padahal mungkin kita bisa lihat daerah itu daerah elit gitu ya, daerah mm, yang mungkin udah orang-orang itu pada makan daging lah gitu, mm-mm. nggak kesusahan. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada ketentuan terkait dengan distribusi kurban itu memang harus kepada yang membutuhkan atau bisa ke siapa saja karena mungkin tidak terbatas distribusi kurban itu. Ya, jadi sebenarnya target kurban itu bukan sepenuhnya seperti donasi infak, Hmm, berzakat, bukan. Jadi kalau kita berzakat kan udah ketahuan ya, ya, dari 8 kelompok itu yang prioritas adalah duafa. ya. Duafa adalah mereka yang kebutuhan mendasar, Mm-mm. dapur, SPP anak-anak, dan lainnya tidak terpenuhi. Tapi kalau kurban itu memang ada nilai takarubnya. Takarub. Dia unik, Hmm. tidak mirip tapi tidak sama dengan infak dan zakat. Karena apa? Salah satu cirinya adalah tentang siapa penerima. Jadi dalam bab kurban, daging kurban ini kan disalurkan untuk satu pengkurban. Kurban. Hmm. Yang kedua adalah eh, ya orang kaya, orang mampu, warga sekitar, tetangga. Targetnya guyub. Yang kedua ini guyub. Oke, guyub. Mm. Iya, ya. Nah, inilah yang membedakan dengan zakat dan infak. Yang ketiga, kepada duafa sebagai sedekah. Nah, Oke. jadi kita bagi tiga. Untuk pengkorban, Hmm. yang kedua untuk warga dan tetangga sebagai guyub, Hmm. yang ketiga untuk duafa sebagai sedekah. Hmm. Tapi nanti pengkorban juga nggak wajib. Dia jika ia merelakan haknya tidak ngambil nggak apa-apa. Nah, dengan dua kata kunci ini, hadiah untuk guyub, yang kedua sedekah, Hmm. kita jadi tahu bahwa yang salah satu pembeda antara kurban dengan zakat, ya dalam kurban ini agar guyub. Hmm. Sehingga misalnya nggak apa-apa di warga kita orang-orang mampu, karena sedari awal memang di antara daging itu kita ingin distribusikan untuk tetangga kita, untuk mengikis kita jarang hadir di Hmm. acara warga, jarang kelihatan, ada masalah dengan tetangga, dengan security, dengan tukang sayuran yang sering keliling komplek. Jadi Hmm. memang ingin mengikis itu. Hmm. Karena kalau semata-mata ingin bantu, kan kita ada zakat, ada infak, salurkan aja tuh untuk di kampung untuk itu. Hmm. Nah, itu yang pertama. Jadi poin ini yang ingin ditegaskan bahwa kurban itu tidak semata-mata untuk bantu duafa, tapi untuk menghidupkan guyub di antara Oh, I tetangga, see. Ya, ya. supaya setiap tetangga itu, setiap orang di perumahan, di komplek, di tempat ia tinggal itu dirasakan kehadirannya. Nah, ini Hmm. menurut saya penting di tengah kesibukan harian bapak-bapak, terutama ya para profesional, pergi pagi, pulang sore, jarang kelihatan di warga gitu. Nah, itu poin yang pertama. Jadi nggak apa-apa, keren banget ya kalau mau berkurban di tempat kita tinggal. Syukur-syukur jika ia bisa berkurban beberapa ya di tempat tinggal ia, di kampung ia. Yang kedua, jika punya kemampuan lebih, memang berkurban untuk mereka yang darurat bantuan itu menurut saya lebih baik. Hmm. Lebih baik. Misalnya dia secara ini udah oke. Kan guyub juga tidak mesti dengan berkurban ya. Ya. Bagi mereka yang punya kemampuan terbatas sih jadi panitia, tukang tukang nguliti, tukang cacah, distribusi dan lainnya. Nah, memilih ini ideal ya. Memilih kurban untuk mereka yang darurat bantuan seperti Gaza. Kalau di Gaza itu kan eh,
mendistribusikan daging kurban di tingkat kebutuhannya sudah kritis, darurat. Iya. Meninggal setiap hari bisa sampai 200, 250 orang. Ya seperti kemarin ya, penyerangan di camp Nusairat ya, itu luar biasa, 200 sekian. Jadi kita ini bukan membantu orang yang nggak bisa bayar BPJS, Hmm. nggak bisa bayar cicilan mobil, emang meninggal, apa tenggelam Hmm. gitu. Jadi berharga banget tuh kalau kita kirim Daging daging, kurban misalnya ya. daging olahan kepada mereka dengan cara kita menitipkan uang kepada lembaga-lembaga kemanusiaan, lembaga zakat yang memang punya program, punya akses untuk membantu warga Gaza. Hmm. Itu mungkin 2 poin, Ustaz. Oke, Ustaz. Berarti ini ada makna yang menarik ya, bahwa kurban itu tuh nggak terbatas untuk ngasih ke warga-warga yang tidak mampu aja, tapi Betul, ada faktor guyup tadi ya, betul. mungkin bisa menghadirkan keceriaan, menghadirkan Ya, kebahagiaan, silaturahim antar ya. sesama ya. Mm-mm. Jadi ini makna kayak pesta gitu ya, pesta antar Mm-mm. sesama kita ya. Termasuk Ya, bisa juga kepada non Muslim, Ustaz. ya, ya, betul. Jadi makna guyub ini karena guyub ya kepada siapapun. Hmm, Jadi misalnya tetangga kita ada yang non muslim, kasih iya. Karena apa? Karena targetnya merekatkan, mendekatkan. persaudaraan, ya persaudaraan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Insaniyah gitu. Begitu. Nah, ini menjadi hal yang menarik buat kita pahami, Ustadz, bahwa kurban ini punya makna yang sangat-sangat luas. Dia nggak Hmm. cuma sekedar tadi, nggak cuma sekedar memberikan kepada yang duafa, yang miskin, tapi juga menciptakan sebuah keguyuban ya. Hmm. Jadi menciptakan keakraban yang mungkin Ya. akhirnya kita bisa rasakan setahun sekali ya, Hmm. gitu. Dan ini juga bisa buat kita untuk men-trigger agar setiap waktunya kita coba sisihkan, meskipun mungkin Hmm. nggak sekarang kita berkurban, mungkin karena ada Ya. suatu kendala kita nggak berkurban, tapi semangat ini bisa kita coba tanamkan dari saat ini untuk tahun berikutnya. Jika memang ada waktunya lagi untuk berkurban, Hmm. kita bisa tunaikan berkurban, dan tentunya Hmm. dengan kurban terbaik ya Ustadz ya. Ya, betul. Ya, dengan kurban terbaik dengan kemampuan kita yang terbaik. Tadi juga kita boleh untuk berhutang terlebih dahulu selama kita tahu bahwa kita punya Hmm. kemampuan, bisa berhutang dengan mekanisme yang pasti sesuai dengan syariah, gitu yang Ya. nggak ada bunga-bungaan dan sebagainya. Oke, jazakallah khair Ustadz, Dr. Sama-sama, Ustaz Sahroni, Nindi. atas kesempatannya kita jadi tahu lebih banyak, dan sampai jumpa lagi teman-teman di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.